Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bab 4 yaitu kehidupan manusia pada masa pra-aksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah kita membahas mengenai masa pra-aksara berdasarkan bukti geologis, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masa pra-aksara berdasarkan bukti arkeologis. Sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan kalian simak video berikut ini. Selain kesuburan, Gunung Salak juga menyimpan berbagai tinggalan manusia di kakinya. Kekuatan alam yang dimiliki Gunung Salak sebagai sebuah gunung api membuat gunung ini memiliki tempat istimewa tersendiri di hati manusia Sunda kuno. Berbagai tinggalan berupa susunan batu-batu besar ditemukan di kaki Gunung Salak. Seperti kumpulan bebatuan yang ada di desa Cibalai, Tenjolaya, Ciapus, Bogor ini. Warga sekitar menyebutnya sebagai Arca Domas. Sisa peninggalan dari masa kerajaan Sunda di abad ke-16 Masehi. Namun para ahli menyebutnya sebagai sebuah sisa-sisa tradisi megalitik atau kebiasaan mendirikan bangunan dengan memakai bahan batu-batu besar. Kebiasaan ini oleh para ahli arkeologi disebut sebagai sebuah upaya dari tokoh-tokoh masyarakat masa lalu untuk menjaga harkat dan martabat mereka. Pendukung tradisi megalitik percaya bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal masih terus hidup di dunia arwah. Mereka juga percaya kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh arwah nenek moyang yang tinggal di puncak-puncak gunung, bukit, ataupun daerah tidak tersentuh manusia lainnya. Untuk melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang inilah, manusia pada masa lampau mendirikan punden berundak, bangunan bertingkat-tingkat dari susunan batu sebagai tempat ritus pemujaan. Di Cibalai ada beberapa punden berundak yang ditemukan. Pada tingkat terbawah ada sebuah punden kecil. Dan di punden kedua yang besar ada beberapa kumpulan batu sebagai tempat ritus dilakukan. Di ketinggian berikutnya, sebuah punden kecil ditemukan berdekatan dengan aliran air dari mata air di atasnya. Para tim peneliti juga menemukan punden yang lebih kecil, terdiri dari kumpulan batu-batu menhir kecil dan batu altar di atasnya. Punden ini berdiri tepat di atas sebuah bukit punggungan dari Gunung Salak, yakni Pasir Manggis. Pada ketinggian sekitar 900 meter inilah, manusia Sunda kuno diduga melakukan ritual puncaknya untuk memuja arwah nenek moyang mereka, memohon kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupan mereka. Permintaan ini disampaikan melalui jenjang bertingkat yang menjadi miniatur gunung di kaki Gunung Salak. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, apakah kalian sudah mempunyai gambaran mengenai materi yang akan kita bahas? Baik, untuk lebih memahami materi, kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu berikut ini. Periodisasi secara arkeologis merupakan pembabakan berdasarkan penemuan benda-benda peninggalan manusia yang hidup pada masa pra-aksara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap benda-benda tersebut, para ahli berpendapat bahwa masa pra-aksara berdasarkan bukti arkeologis dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan masa di mana sebagian besar alat atau perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Selanjutnya, berdasarkan alat-alat dan perkakas yang digunakan pada zaman batu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, dan yang keempat Megalitikum.
Zaman Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Sehingga Paleolitikum disebut zaman batu tua. Ciri-ciri zaman Paleolitikum adalah sebagai berikut. Yang pertama, berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Yang kedua, hidup berkelompok dan berpindah tempat atau dikenal dengan istilah nomaden. Yang ketiga, mengandalkan makanan dari alam dengan teknik food gathering atau mengumpulkan makanan seperti buah dan umbi. Selain itu, mereka juga berburu dan menangkap ikan. Yang keempat, hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, sehingga disebut juga kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Dan yang kelima, hasil peninggalan zaman Paleolitikum diantaranya berupa kapak genggam dan kapak serpih. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Berasal dari kata meso artinya tengah dan litos artinya batu, sehingga disebut juga zaman batu tengah. Pada zaman ini, kebudayaan sudah lebih maju dibandingkan dengan pada zaman Paleolitikum. Pada masa ini, manusia purba sudah ada yang menetap di gua. Pada zaman ini, cirinya antara lain, adanya kebudayaan yang dikenal dengan istilah Keukenmodinger dan Abysosros. Keukenmodinger berasal dari bahasa Denmark. Keuken artinya dapur dan modinger artinya sampah. Jadi, Keukenmodinger sebenarnya adalah sampah dapur. Maksudnya adalah tumpukan kulit kerang dan siput yang menggunung dan telah menjadi fosil. Keukenmodinger banyak ditemukan di sepanjang pantai Sumatera, yaitu di daerah antara Medan dan Langsa. Selain itu, di antara tumpukan Keukenmodinger juga ditemukan peninggalan lain seperti pebble atau kapak Sumatera. Ada juga kapak pendek dan batu pipisan atau dikenal dengan nama batu penggiling. Ciri lainnya yaitu kebudayaan Abysosros. Berasal dari kata abris artinya tinggal, sos artinya dalam, dan ros artinya gua. Jadi, Abysosros artinya tinggal di dalam goa. Maksudnya adalah goa-goa tempat tinggal manusia purba yang dijadikan perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Pada goa tersebut juga ditemukan alat-alat seperti ujung panah, flex, batu pipisan, alat dari tulang, dan tanduk rusa. Kebudayaan Abysosros di Indonesia dapat ditemukan di Bojonegoro, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sistem kepercayaan yang dianut pada zaman Mesolitikum yaitu animisme dan dinamisme. Bukti adanya kepercayaan animisme dan dinamisme terdapat pada lukisan di Goa Leang-Leang, Sulawesi, dengan gambar telapak tangan wanita serta gambar hewan yang diyakini bisa mengusir roh jahat. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Berasal dari kata neo artinya muda dan litos artinya batu. Jadi, Neolitikum artinya adalah zaman batu muda. Zaman Neolitikum adalah zaman di mana kelompok manusia sudah tidak hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan mulai menetap. Pada zaman ini sudah mengenal cara bercocok tanam untuk menghasilkan bahan makanan sendiri atau dikenal dengan istilah food producing. Ciri-ciri zaman Neolitikum adalah peralatan dari batu yang sudah diperhalus. Dan peninggalan pada zaman ini terdiri atas kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kapak persegi berukuran besar disebut beliung, yang berfungsi sebagai cangkul. Sedangkan yang berukuran kecil disebut tarah atau tata, yang berfungsi sebagai alat pahat. Kapak lonjong dapat dibagi menjadi dua, yaitu kapak lonjong yang berukuran besar disebut Walzenbeil
dan yang berukuran kecil disebut Klezen Bale. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Yang keempat, zaman Megalitikum. Berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos artinya batu. Jadi, Megalitikum merupakan zaman batu besar. Pada zaman ini, banyak didirikan bangunan dari bebatuan yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman Megalitikum berkaitan erat dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Peninggalan zaman Megalitikum terdiri atas 1. Menhir, merupakan bangunan berupa batu berdiri tegak atau tugu yang mempunyai fungsi sebagai tempat pemujaan roh leluhur atau nenek moyang. Yang kedua adalah dolmen, merupakan bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggi atau tempat duduk untuk kepala suku. Yang ketiga adalah kubur peti batu, merupakan tempat menyimpan mayat yang dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Yang keempat adalah sarkofagus, merupakan bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi penutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Yang kelima adalah waruga, merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, berbentuk kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir adalah punden berundak, merupakan sebuah bangunan bertingkat yang umumnya dihubungkan oleh tanjakan kecil, mempunyai fungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh leluhur atau nenek moyang. Zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga sudah mempergunakan bahan-bahan dari logam seperti perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Akan tetapi di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Peninggalan pada zaman logam diantaranya yaitu 1. Kapak corong, memiliki fungsi yang sama seperti kapak pada umumnya, namun ada juga yang digunakan sebagai alat peribadatan. Yang kedua adalah nekara, berbentuk gendang besar terbuat dari perunggu dengan bidang pukul yang lebar. Di bagian tengah berpinggang dan pada sisi atasnya diberi penutup. Fungsi nekara sebagai salah satu alat dalam upacara untuk mendatangkan hujan atau memanggil roh nenek moyang. Yang ketiga adalah moko, merupakan nekara yang berukuran kecil ditemukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Berfungsi sebagai benda pusaka dan juga sebagai mahar. Yang keempat adalah bejana perunggu, merupakan sebuah wadah yang bagian bawahnya membulat seperti gitar, digunakan sebagai perlengkapan ritual keagamaan serta upacara adat. Bejana perunggu ditemukan di daerah Sumatera dan Madura. Yang kelima adalah cendrasa atau kapak sepatu, merupakan kapak corong yang salah satu sisinya panjang dan dilengkapi dengan hiasan. Cendrasa berfungsi sebagai tanda kebesaran kepala suku dan sebagai alat untuk upacara keagamaan. Nah anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai masa praaksara berdasarkan bukti arkeologis. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.